Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali meskipun di dunia maya atau melalui YouTube. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang fungsi polinomial derajat 3. Ya, atau ada sebutan lain yaitu fungsi kubik, atau dari teman-teman SMA mungkin sudah mengenal dengan fungsi suku banyak. Ya, fungsi suku banyak, kelanjutan dari fungsi kuadrat, karena fungsi kuadrat sangat sederhana. Maka fungsi polinomial derajat 3 ini bagi teman-teman SMA mungkin juga masih sangat sederhana. Artinya soalnya masih sangat sederhana, dengan teknik-teknik yang sederhana atau metode yang sederhana kita langsung bisa menentukan akar-akarnya itu dengan mudah, dengan menebak misalnya, atau misalkan dengan metode Horner yang sudah dikenal teman-teman SMA ya kita menggunakan tebakan misalkan dari suku yang paling ujung atau suku yang paling belakang ini ya, dengan faktor dari 10 ini, di antaranya 2 dan 5, kita bisa melakukan tebakan yang menghasilkan fx-nya itu 0. Jadi x yang menghasilkan fx sama dengan 0, maka itulah solusinya atau akar-akar dari fungsi polinomial tersebut. Apa itu fungsi polinomial derajat 3 atau fungsi kubik? Fungsi kubik itu adalah fungsi yang pangkat tertingginya itu adalah pangkat 3. Kalau kita lihat di sini kan, pangkat tertingginya adalah pangkat 3, maka kita katakan adalah fungsi kubik. Grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi akar-akarnya itu maksimal 3. Bisa jadi cuma 2, bisa jadi cuma 1 gitu ya. Kalau kita lihat grafik seperti ini, maka akar-akarnya ada 3, 1, 2, 3. Maka kurva yang dia memotong sumbu X, maka itulah akar-akarnya ya, dimana menghasilkan fx-nya itu atau y-nya itu sama dengan 0. Ada beragam teknik atau metode untuk menyelesaikan fungsi polinomial derajat 3 atau mencari akar-akarnya. Di antaranya adalah metode Newton-Raphson. Ya. Kita bisa lihat rumusnya atau formulanya ya. Kita nggak akan membedah lebih detail ya masalah rumus formula ini. Kita langsung menerapkan atau menggunakan rumus ini untuk mencari akar-akar dari fungsi kubik tersebut ya. Rumusnya seperti ini: x k plus 1 sama dengan xk min fx k dibagi f aksen xk. Nah, caranya adalah kita buat seperti ini. Kita sediakan iterasi x, kemudian di sini fx, kemudian masukkan fx-nya ya seperti ini, kemudian di sini f aksen x itu adalah turunan atau diferensial daripada fx. Tentunya teman-teman sudah belajar terlebih dahulu ya, atau sudah memahami dengan baik konsep daripada turunan ya. Saya kira teman-teman sudah bisa menyelesaikan turunan ini. Jadi persyaratan daripada menggunakan metode ini adalah teman-teman sudah paham betul atau sudah menguasai ilmu atau rumus turunan dan penyelesaiannya. Oke, kita akan mulai ya. Pertama adalah kita memasukkan tebakan awal. Masukkan di X ini. Tebakan awal itu bebas ya. Tebakan awal itu bebas. Kita bisa menentukan berapapun aja. Nah, ini semakin dekat tebakan awal itu dengan solusinya, maka iterasinya nanti akan semakin pendek. Iterasi itu maksudnya langkah berulang. Tapi ketika tebakannya itu jauh daripada solusi, maka iterasinya semakin banyak. Namun ketika kita mengerjakan di Excel, maka tebakan itu sama sekali tidak mempengaruhi ya, jauh atau pendek nggak mempengaruhi, karena kita akan dengan sangat mudah menghitungnya. Contohnya saya masukkan tebakan awalnya 2, kemudian kita substitusikan nilai atau angka 2 ini ke dalam fungsi fx dan fungsi f aksen x. Ya, kita sama-sama
substitusikan nilai X, ini X pangkat 3 berarti X ini kita pangkatkan 3, kemudian dikurangi 10 bintang kali pakai bintang X kuadrat. Oke ya, kemudian ditambah 23 kali X lagi, kita klik aja B14 minus 10 diperoleh 4. Demikian pula kita masukkan nilai X sama dengan 2 atau tebakan awal 2 itu ke dalam fungsi turunannya alias f aksen X. Masukkan sebagaimana yang ditunjukkan ini, 3 X kuadrat, berarti kita X ini klik, kemudian kita kuadratkan atau pangkatkan 2 min 20, kemudian kalikan dengan X klik, ditambah 23 diperoleh sama dengan 15. Saya ulang, 3 dikalikan B14 pangkatkan 2 min 20 X ditambah 23 sama dengan minus 5. Nah, kemudian ketiga nilai ini kita masukkan ke dalam rumus ini ya, untuk mencari nilai X yang berikutnya ya. Kalau ini katakanlah ini K-nya adalah 0, berarti X1-nya ya. Kita masukkan untuk mulai menghitung menggunakan rumus ini ke dalam sini. Kita sama-sama substitusikan X K, berarti maksudnya yang di atas ini 2 dikurangi Fx-nya adalah kita ambil yang ini, kemudian kita bagi dengan yang ini gitu kan. Enter. Nah, maka untuk berikutnya Fx dan F aksen X kita tidak perlu pusing-pusing lagi untuk menghitungnya ya. Apalagi kalau manual kita akan menghitung lagi, ini menghitung lagi, maka tentu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jadi untuk mendapatkan Fx dan F aksen X kita tinggal sorot aja ini, karena otomatis dia akan mengambil X-nya yang di depan kan gitu. Maka kita sorot, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, ke ininya apakah kesininya ke bawahnya kita menggunakan masukkan rumus ini lagi? Tentu tidak. Tinggal kita sorot aja seperti ini, kemudian kita sorot, kita tarik ke bawah alias salin ke bawah. Kapan berhenti? Manakala menghasilkan Fx-nya ini, Fx-nya ini sama dengan 0. Ketika belum 0, kita teruskan lagi iterasinya. Oke, kita stop sampai di sini. Sampai di iterasi ini, katakanlah saya katakan ini iterasi yang pertama. Kemudian saya tarik ke sini, berarti sampai iterasi kelima ini proses selesai. Karena apa? Karena menghasilkan Fx-nya sama dengan 0. Sekali lagi, solusi atau akar-akar itu diperoleh apabila Fx-nya sama dengan 0. Jadi baik ini maupun ini adalah semuanya adalah Fx-nya sama dengan 0. Bisa dipahami ya. Oke, ini kita baru mendapatkan satu di antara 3 akar-akar yang mungkin atau akar-akar yang merupakan solusi daripada fungsi kubik ini. Kemudian bagaimana untuk akar-akar yang lain? Ya, kita ikutin aja seperti ini. Ya, kita ikutin aja seperti ini. Ya, misalkan kita copy saja. Cara praktisnya ini kita copy, kita taruh di sini, gitu kan. Tinggal kita menggantinya 2 ini dengan tebakan yang lain. Ya. Jadi kan 2 ini kan kita melakukan tebakan awal, ternyata solusinya atau akar-akarnya sama dengan 2,574 kan. Berarti kan dekat. Coba kalau kita pakai tebakan yang lain, yang tentunya mungkin agak jauh dari 2. Katakanlah 5. Apa yang terjadi? 5 gitu kan. Kan ininya kan ngikutin otomatis di depannya kan. Begitu juga ininya. Ininya juga ngikutin depannya. Ini belum mendapatkan 0, kita teruskan saja. Kita teruskan saja ke bawah. Kita teruskan saja ke bawah. Kita sorot. Kemudian kita tarik. Belum 0, tarik. Belum 0 juga. Kita tarik. Nah, ini kita delete. Ternyata akar-akar yang lain ada di bawah 0, yaitu setengah ini ya, ada di bawah 0 yaitu 0,5, karena
menghasilkan f(x)-nya sama dengan 0. Ya. Ini kalau manual tentu sangat panjang sekali langkahnya. Ini sampai iterasi ke-9. Kalau kita pakai Excel bukan merupakan sebuah masalah. Ya. Oke, jadi untuk akar yang kedua adalah 0,5. Ini akar yang pertama, saya kuningkan misalkan. Ini akar yang kedua 0,5. Masih ada kemungkinan satu akar lagi. Ya, kita coba copy lagi misalkan ini. Atau yang bawah nggak apa-apa. Copy lagi. Nah, kita mau ganti berapa kira-kira? Nah, kita lakukan tebakan awal lagi selain 2 dan 5. Kalau desimal tadi atau di bawah 0 tadi sama dengan ini. Kita coba mungkin angka 10. Apakah ada di situ? 10, ini sudah otomatis ngikutin, ini ngikutin gitu ya. Ini ngikutin yang di atas sebagaimana rumus yang di sini. Ya, jadi bukan suatu hal yang bermasalah gitu kan. Sangat mudah. Tinggal kita tarik lagi ke bawah. Ternyata belum mendapatkan 0, terus tarik ke bawah hingga kita peroleh di sini, kita delete ini, yaitu X-nya adalah 6,859523 yang menghasilkan fx-nya sama dengan 0. Ini saya kuningkan. Ini di sini saya tulis iterasi yang pertama sampai berapa ini? Iterasi yang ke-8. Berarti kita sudah peroleh lengkap penuh ya 3 akar yang merupakan solusi dari fungsi kubik seperti ini, yaitu X yang pertama adalah 2,57 sekian-sekian, kemudian X yang kedua 0,56, X yang ketiga 6,85. Jadi X ini adalah akar-akar atau solusi di mana ketika X ini dimasukkan akan menghasilkan fx-nya itu sama dengan 0. Itulah solusi daripada fungsi polinomial derajat 3 atau fungsi kubik. Ya. Jadi tidak ada masalah kita mau memberikan tebakan awal berapapun, karena semakin dilakukan iterasi terus maka akan semakin mendekati ke arah solusinya ya. Berbeda apabila kita melakukan perhitungan manual menggunakan kalkulator, maka sungguh ini merupakan perhitungan yang sangat banyak dan sangat lama tentu saja, apalagi jika tebakan awalnya itu semakin jauh daripada solusinya. Ya, semoga bisa dipahami penjelasan singkat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.